Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sally. So in this meeting, we will discuss national exam question for senior high school. We will now discuss three questions from the listening section. Jadi di ujian nasional itu dia ada beberapa section ya, tapi kita sekarang fokusnya bukan di reading, tapi fokus di listening section. Jadi nanti akan diperdengarkan sebuah percakapan atau sebuah monolog yang akan dibacakan oleh narator. Kemudian narator akan memberikan pertanyaan dari prolog tadi yang telah disebutkan pada listening section. Kemudian kita akan dihadapkan pada beberapa pertanyaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita share screen dulu ya. Aku udah siapkan. Oke, fokus. Pembahasan soal bahasa Inggris ujian nasional untuk SMA atau MA. Let's do this. Okay. Hmm, First, kita kan listening section. Konsepnya itu yang pertama menentukan respon yang tepat terhadap percakapan. Jadi di sini ada beberapa kategori soal, cuman kita akan berfokus pada menentukan respon yang tepat pada percakapan. Sini sebuah narasi. Nah, dari seorang wanita dan pria. Nah, dari seorang wanita dulu. What do you think of my new jacket? Does it fit me? Bagaimana pendapatmu terhadap jaket yang saya pakaikan? Apakah ini cocok untuk saya? Kemudian narator itu akan memberikan pertanyaan, what does the man probably answer? Di apa jawaban yang paling tepat yang akan dijawab oleh pria? Kemudian pria itu akan menjawab dan di sini kita dihadapkan pada 4 option. Itu yang pertama ada yes, you look nice. Ya, kamu terlihat bagus. Di sini sudah merujuk pada jawaban sebenarnya karena kan di sini dia pertanyaannya pada eh, visual ya, bagaimana jaket yang saya gunakan, jaket baru yang saya gunakan, apakah ini cocok untuk saya? Kemudian eh, di sini jawaban yang A itu yes, you look nice. Di sini look nice itu kan merujuk pada visual. Iya, kamu terlihat bagus. Jadi terlihat cocok pada jaket tersebut. Nah, ini kita eh, kasih tanda dulu ya. Ini paling sesuai. Paling sesuai. Nah, yang D, yes, this is absolutely right. Ya, ini tentu saja benar. Di sini yang ditanyakan kan bukan benar atau salah, jadi di sini kurang tepat. Yes, I think you're wrong. Ini juga bukan menanyakan benar atau salahnya suatu pendapat, tapi malah menanyakan kecocokan dari pakaian atau jaket yang digunakan oleh si wanita. No, you'll never believe it. Tidak, kamu tidak akan pernah mempercayai ini. Ini benar-benar jauh dari konteks karena dia tidak menanyakan percaya nggak atau tidaknya pendapat dari si wanita, tapi yang di sini yang ditanyakan itu pendapat terhadap jaket yang digunakan. Jadi jawaban yang sesuai adalah A, yes, you look nice. Karena kan, what do you think of my new jacket? Does it fit me? Bagaimana sih pendapatmu ini terhadap jaket baru aku? Apakah ini cocok untukku? Jawaban yang paling sesuai adalah si pria, yes, you look nice. Ya, kamu terlihat cocok menggunakannya. Kamu terlihat bagus. Kita move. Jadi di sini yang jawaban yang benar adalah yang A. Untuk soal nomor eh, konsep soalnya itu soal monolog. Diperdengarkan kan tadi ada percakapan, juga ada monolog, kemudian ada eh, jawaban. Nah, Paris is the capital city of France. Is it one of the most beautiful cities in the world? It is also one of the world's most crowded cities. Lovely gardens and parks are found throughout Paris at night. Many places and statues are lit up. For this reason, Paris is often called the City of Light.
Every year, millions of people visit Paris. The most popular place to visit is the Eiffel Tower. The huge structure has become the symbol of Paris. The Louvre, no one of the, I'm sorry, this is have to be a space here. One of the world's largest art museum draws many visitors. The Cathedral of Notre Dame, a famous French, is a hit structure other favorite places to visit. Konsep yang pertama itu menentukan gambaran umum. Pertanyaannya, what is the monologue about? Nah, secara keseluruhan kan di sini yang ditanyakan adalah bagaimana monolog dari yang diucapkan oleh dialog tadi, monolog tadi. Nah, what is the monologue about? Jadi yang ditanyakan di sini adalah secara keseluruhan itu monolog itu membicarakan tentang apa sih? Itu membicarakan tentang kita lihat di the first sentences di sini. Nah, yang dibahas di sini adalah Paris. Jadi di sini Paris adalah yang menjadi apa ya, simbol utama yang yang menjadi bahasan pada monolog tersebut. Secara keseluruhan, monolog tersebut membicarakan tentang kota Paris. Kemudian di sini jadi di sini membicarakan tentang Paris City. Oke. Untuk number two-nya, untuk konsep soal monolog ini, penentukan tertentu. What if become the symbol of Paris? Apa yang menjadi simbol utama dari Paris? Karena di sini kita fokus pada pernyataan di sini. The most popular place to visit is the Eiffel Tower. Nah, this huge structure has become the symbol of Paris. Jadi untuk skimming nanti dibaca ketika menyelesaikan soal monolog seperti ini, fokus pada keyword yang diberikan. Misalnya di sini untuk yang pertama, what is the monologue about? Fokus di kata utama. Dia Paris, membicarakan tentang kota Paris. Kemudian di sini informasi tertentu symbol of Paris. Kita fokus pada kata simbol keywordnya. Di sini kita cari looking for the word symbol. Nah, simbol di sini ada. Kita baca kalimat sebelum dari simbol tersebut atau sesudah. Di sini yang menjadi this kan di sini nih kita fokus pada kalimat ini, pada kalimat yang ada kata simbolnya untuk keyword di sini. Nah, di sini untuk yang simbol this huge karena dia this berarti dia merujuk pada kalimat sebelumnya, maka di sini this huge structure itu maksudnya apa? Dia merujuk pada Eiffel Tower. Kalimat sebelumnya fokus. The most popular place to visit is the Eiffel Tower. Jadi tempat yang paling populer ada untuk dikunjungi adalah menara Eiffel Tower. Menara Eiffel. This huge structure, this di sini berarti merujuk pada Eiffel Tower. Structure has become the symbol of Paris. Jadi, what if become the symbol of Paris? Apa yang menjadi simbol pada kota Paris? Simbol itu adalah this huge structure apa? Eiffel Tower. Di sini berarti yang menjadi jawaban ini nomor satu itu kota Paris. Kemudian nomor dua, what if become the symbol Paris? Berarti Eiffel Tower. Sini soal nomor dua, jawabannya adalah Eiffel Tower. Menara Eiffel. Okay, I think enough for this section for pembahasan listening section. I think enough. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.